Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, siang ini kita dapat bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, tipu daya iblis terhadap anak Adam. Ya, hampir tidak ada yang bisa selamat dari tipu daya iblis ini. Ya, tidak terkecuali kalangan awam maupun terpelajar. Ya, kesalehan kita bukan berarti kita kebal ataupun bisa selamat ya dari talbis iblis. Bahkan talbis iblis terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya ahli ilmu, orang soleh, itu semakin besar, semakin berat. Ya, maka dari itu kita harus senantiasa waspada dan jangan merasa aman ya dari tipu daya musuh kita ini. Ya, nah siapapun bisa ya menjadi korban ataupun menjadi sasaran ataupun target dari tipu daya iblis ini. Di antaranya juga adalah para penceramah, pemberi nasihat, penutur kisah. Ya, nah beliau di sini Ibnul Jauzi mengatakan, ya boleh jadi seorang penceramah atau seorang pemberi nasihat pada awalnya mungkin terlihat tulus. Ada keseriusan dan kesungguhan menasihati ataupun menyampaikan kata-kata yang penuh hikmah, bijaksana. Hanya saja seiring dengan berlalunya waktu, ya, hati mereka tersusupi perasaan cinta kepada kedudukan, ya, kemudian gila kehormatan, sehingga niat pun menjadi melenceng. Ya, niat pun jadi bergeser, keikhlasan pun menjadi memudar. Nah, ini tentunya tidak lepas dari peran iblis ya, yang senantiasa membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya, berpindahnya seseorang ya dari ketaatan kepada kemaksiatan itu bukanlah ya secara spontan ataupun ya kita katakan seketika. Ya, ada proses yang terjadi yang kadang-kadang itu luput dari perhatian kita ataupun yang bersangkutan. Ya, sehingga tanpa dia sadari dia jatuh dalam jebakan iblis. Ya, nah mungkin awal ya kita terlihat ikhlas ataupun tulus. Ya, dan untuk mempertahankan itu tidak mudah. Ya, setan berusaha untuk menggelincirkan niat kita, menggeser niat kita. Ya, dan merampas keikhlasan kita, dan pada akhirnya ya setan pun berhasil mengeluarkan kita dari keikhlasan yang awalnya mungkin kita sungguh-sungguh, kita memiliki ketulusan, kita memiliki keikhlasan, tapi kalau kita lalai dan lengah terhadap musuh kita, bisa saja hati kita ini disusupi dengan sesuatu yang berkebalikan dari itu semua. Disusupi riya, sum'ah, ujub, perasaan cinta kepada kedudukan, ya, gila kepada kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus tetap waspada terhadap tipu daya iblis ini. Nah, indikasi yang dapat dilihat secara kasat mata itu mungkin sangat mudah. Ya, ini jika ada penceramah atau pemberi nasihat yang menggantikannya atau membantunya dalam menasihati orang, dia langsung menunjukkan sikap tidak suka kepada orang itu, merasa tersaingi, ya,
merasa ya tertandingi, ya, sehingga dia menunjukkan ketidaksukaan kepada orang yang menggantikan kedudukannya, atau di sana ada pemberi nasihat lainnya, ya. Padahal apabila niatnya memang ikhlas, lurus, dia tidak akan memperlihatkan sikap benci kepada orang lain yang mungkin membantu dirinya dalam menyampaikan nasihat kepada saudara-saudaranya yang mungkin juga ya ikut ya berandil ya di dalam menyampaikan nasihat kepada manusia. Nah, ini nampak ketika adanya persaingan ya di antara mereka. Ya, sehingga iblis masuk ke tengah-tengah mereka. Yang pertama diselewengkan, dibelokkan oleh iblis adalah niat. Sehingga niatnya tidak lillah lagi untuk ya mengejar reputasi, pujian, apresiasi manusia, ya, kemudian juga sanjungan manusia, penghormatan manusia, ya, dan sejenisnya. Nah, ini mungkin akan menyebabkan amalnya itu tertolak, ya, karena hilangnya syarat ikhlas. Di antara mereka, ya, di sini dilanjutkan lagi salah satu tipu daya iblis terhadap para penceramah, pemberi nasihat dan penutur kisah ini adalah mereka mencampur baurkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Ya, ya, kita bisa lihat kaum wanita ini berteriak-teriak lantaran terbawa emosi. Ya, namun si penutur kisah ini ataupun si penceramah ini sama sekali tidak menegur, karena dia berharap mendapat simpati manusia. Ya, dan pemandangan seperti ini bisa kita lihat hari ini juga, ya. Nah, ya, terutama di kalangan wanita, ya, para wanita, ya, muslimah ataupun kaum ibu-ibu katanya sekarang, ya, yang mudah dipermainkan perasaannya, mungkin dengan kata-kata, dengan retorika dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang satu pemandangan yang aneh pun kita lihat, satu masjid isinya perempuan semua, ya, kemudian mereka mengerjakan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah dan menguasai masjid itu, ya. Yang laki-laki cuma satu, yaitu imamnya, sementara jemaah-jemaah dari luar tidak bisa masuk dan tidak bisa ikut ke situ, berjemaah di situ, karena dikuasai oleh kaum wanita ini. Satu masjid, ya, dari saf terdepan sampai saf belakang. Yang laki-laki cuma satu, yaitu imamnya, mungkin si penceramahnya. Nah, ini kan pemandangan yang mungkin kita bisa saksikan hari ini, ya. Nah, demikian. Dan tentunya, ya, jauh dari ilmu kadang-kadang, ya, tidak menyampaikan ilmu, hanya sekedar mungkin menuturkan kisah-kisah, ya, mungkin diambil dari kisah-kisah sirah dan sejenisnya. Ya, kisah-kisah ini juga, ya, tergantung kemana kita arahkan isi dari kisah itu, ya. Nah, banyak juga kita katakan kelompok-kelompok yang menyimpang, sebutlah kaum radikal, ya, orang-orang yang ya mungkin afiliasinya kepada kelompok-kelompok teror. Mereka menggunakan kisah-kisah ini, ya, sebagai salah satu pancingan, ya, untuk menumbuhkan semangat, untuk menimbulkan gairah, ya, semangat, ya. Untuk apa? Itu tidak jelas, ya. Isi tidak menjadi perhatian di sini, karena tujuan utama hanyalah menaikkan semangat. Dan ini tentunya semangat kosong seperti ini sangat berbahaya, karena kalau sekedar menaikkan semangat, ini kekeliruan sebagian orang. Kalau sekedar menaikkan semangat saja dengan menceritakan kisah-kisah, ahli-ahli bid'ah terdahulu juga menggunakan cara seperti itu. Sebutlah Khawarij misalnya, ataupun Rafidhah, ya, yang menuturkan kisah-kisah ahli bait untuk menumbuhkan semangat. Hanya sebatas itu saja, tapi isi kosong, tidak ada isi. Hingga ketika orang-orang ini terbakar semangatnya,
Lalu mereka masukkan isi yang lain yang mungkin berbeda dengan konten kisah itu sendiri, ya, ataupun isi dari kisah itu sendiri, ya. Kemudian disuntikkan ya doktrin-doktrin tertentu kepada orang-orang yang sudah terbakar semangatnya ini, ya. Nah, sekedar kisah-kisah itu diambil untuk menumbuhkan semangat belaka, tapi kesadaran ilmiah, ya, kelurusan akidah dan manhaj itu tidak menjadi perhatian lagi, ya. Nah, demikian. Maka juga kita harus berhati-hati ketika menghadapi sebagian kelompok yang menggunakan cara-cara seperti ini, ya. Nah, karena orang yang sudah semangat itu mudah untuk diarahkan, mudah untuk dibawa, karena dia sudah semangat, dia sudah punya gairah, tapi dia masih kosong dari ilmu yang benar, dari manhaj yang benar, ya. Nah, demikian. Maka kalau kita lihat orang-orang para pelaku bid'ah yang beribadah dengan semangat luar biasa, lakukan itu ternyata adalah ibadah yang tidak ada contohnya, ya. Seperti kaum ibu-ibu yang kita sebutkan tadi, dibakar dengan semangat, mungkin dengan retorika yang luar biasa, maka mereka pun semangat ibadah, sehingga diarahkan, dibawa kepada ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, mereka juga ikut. Diajak sholat duha berjamaah, mereka ikut, ya, padahal tidak ada sholat duha berjamaah gitu, ya. Nah, sebagian orang diajak untuk sholat malam berjamaah di luar Ramadan, ikut saja, karena mereka ini orang-orang yang sudah dibakar semangatnya. Mungkin melalui kisah-kisah itu, tidak ada yang salah dengan kisah itu, cuma apa tujuannya? Apa maksud dari menceritakan atau membacakan kisah-kisah itu? Ya, bukan hanya sekedar untuk menumbuhkan semangat dan semangat. Ini hal yang mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh syaitan, oleh iblis. Ya, jika tidak terisi dengan ilmu yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar, ya, maka ya akan dibawa kepada ya hal-hal yang mungkin justru bertentangan dengan ya ruh yang ada di balik kisah itu atau isi dari kisah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan pada zaman sekarang ini muncul penutur kisah yang jelas-jelas menjadikan cerita ataupun menuturkan kisah sebagai penghidupan, yaitu cari mata pencaharian. Ya, menjadi mata pencaharian. Dengan membacakan kisah-kisah itu mereka meminta belas kasih, ya, mungkin perhatian dari penguasa, atau untuk mengambil uang dari para jemaah. Mereka ini menjadikan kisah kita itu sebagai mata pencaharian. Beberapa dari mereka mendatangi pemakaman umum lalu mengingatkan manusia tentang kematian, perpisahan dengan orang yang dicintai, ya, atau membuat para wanita menangis, ya, dan mereka sama sekali tidak mengajak orang untuk bersabar menghadapi musibah, ya, tidak memberikan ilmu sebenarnya, ya, hanya mengobok-ngobok perasaan ataupun pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Di sisi lain, iblis melancarkan tipu dayanya kepada para penceramah atau pemberi nasihat yang lurus. Iblis berkata kepada mereka, orang sepertimu tidak pantas memberikan ceramah atau nasihat. Yang layak menasihati adalah orang yang sadar. Sehingga iblis membuatnya diam dan tidak mau memberi nasihat. Ya. Sebagian orang dibisiki iblis, wah kamu adalah orang yang bersalah, kamu tidak sempurna, kamu banyak kesalahan, kamu juga buat dosa, lalu kamu bicara ini dan itu, ya, kamu tidak pantas untuk menyampaikan nasihat, kamu tidak pantas untuk menyampaikan ilmu karena kamu masih bermaksiat. Ya, kalau kita menunggu orang yang tidak bermaksiat lalu dia menyampaikan ilmu, siapa yang menyampaikan ilmu? Nggak ada, karena nggak ada orang yang nggak salah, nggak ada orang yang nggak punya dosa, nggak ada orang yang nggak punya kekurangan, tentunya, ya. Nah, ini salah satu bisikan iblis kepada ahli ilmu ataupun orang-orang yang ingin memberikan nasihat, bahwa orang sepertimu tidak pantas menyampaikan nasihat, ya, tidak pantas untuk berbicara di depan manusia, ya, karena realita yang yang ada padamu tidak seperti itu. Nah, kalaulah menunggu orang yang sempurna, maka tidak ada orang yang pantas
untuk berbicara di hadapan manusia. Dan ini merupakan salah satu talbis iblis untuk membuat orang-orang seperti ini diam dan tidak mau memberi nasihat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus membedakan di sini ya, antara kenyataan kita sebagai manusia yang banyak kurangnya dengan kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk tanasuh, ya, untuk menyampaikan nasihat, tawasi bil haqqi wasabri wal marhamah. Itu kewajiban. Ya, nah kita membuat dosa, kita berbuat dosa, kita banyak kurangnya, itu adalah suatu kepastian. Ini antara kepastian, suatu yang pasti, dengan suatu yang wajib, nggak boleh dibenturkan. Kewajiban harus tetap dijalankan. Kepastian ini suatu yang nggak bisa kita hindari. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Apakah kita menunggu menjadi orang suci dan maksum, lalu kita menulis buku atau berceramah di hadapan manusia? Kita sering dikritik ataupun diprotes ya. Ustadz, kenapa nulis buku ini itu, sementara mungkin kita nggak seperti itu. Ketika kita nulis tentang parenting, dinyinyiri juga. Apakah ya si fulan itu bisa mendidik anaknya seperti itu atau begini begitu? Ya kalau ya kita dituntut untuk sempurna, baru boleh kita menyampaikan ilmu dan berdakwah, maka nggak ada orang yang dianggap pantas untuk berdakwah. Bahkan Nabi Nuh sekalipun mungkin dianggap tidak pantas untuk berdakwah. Kenapa? Karena beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya. Nabi Lut tidak layak untuk berdakwah. Kenapa? Karena beliau tidak mampu meluruskan istrinya. Ya, nah demikian. Ya tentunya ini tidak bisa diterima oleh akal. Itu adalah talbis iblis ya. Kenyataannya para nabi dan rasul itu tetap menjalankan kewajiban mereka untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, nasihat kepada manusia, amar ma'ruf nahi mungkar dan sejenisnya. Ya, kekurangan itulah kewajiban kita satu sama lainnya untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan, saling menyempurnakan satu sama lainnya. Kita perlu saudara kita, terutama nasihatnya, dan dia perlu kita, terutama nasihat kita. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Nah, ini termasuk makar iblis yang berusaha untuk menghalangi perbuatan baik. Iblis pun melancarkan tipu daya dengan mengatakan, sungguh kamu menikmati dan merasa nyaman dengan apa yang kamu sampaikan. Bisa jadi nasihatmu itu tersusupi dengan rasa riya. Karena itu mengurus diri sendiri adalah jalan yang lebih selamat. Ya, itu mungkin kata-kata yang dibisikkan iblis ke telinganya. Tujuan iblis tidak lain untuk menutup pintu-pintu kebaikan. Ya, sehingga dia meletakkan tugas itu, ya, ataupun dia menghindari kewajiban itu. Ya, sebagian orang disusupi oleh iblis hatinya, kemudian dikatakan kepada mereka, ya, bahwa ya kamu ini punya niat yang riya, ya, kamu tidak pantas untuk melakukan ini dan itu karena kamu terancam riya, sehingga dia pun meninggalkan amal karena takut riya. Ini salah satu talbis iblis juga, ya, sehingga orang itu takut beramal, ya, dia tidak mau beramal karena dia khawatir dia jatuh dalam riya. Nah, meninggalkan amal karena takut riya itu adalah satu bentuk riya. Dan itu adalah talbis iblis kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi di sini Ibnu Jauzi mengemukakan bahwa para penceramah, juru dakwah, memberi nasihat, para qusas yang sering membawakan kisah-kisah, itu juga ya tidak lepas dari kita katakan makar dan tipu daya iblis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian sampai ahli bahasa dan ahli sastra, ya, mereka pun tidak ya kita katakan dimanfaatkan juga oleh iblis, ya, sebagai corong-corongnya ataupun menggelincirkan mereka, ya, dari kebenaran ataupun dari jalan yang benar. Mereka juga tidak lepas dari talbis iblis. Ibnu Jauzi mengatakan, ya, di sini menjelaskan tentang bentuk talbis iblis terhadap ahli bahasa dan ahli sastra.
Beliau mengatakan, iblis telah melancarkan talbisnya kepada mayoritas ahli bahasa atau ahli sastra, sehingga mereka sibuk dengan ilmu alat, ya. Misalnya ilmu nahu, bahasa Arab, balaghah dan sejenisnya. Lalu berpaling dari kewajiban yang sifatnya fardu ain. Ya. Nah, mereka membalikkan, ya, segala sesuatunya. Ya. Yang tujuan menjadi alat, yang alat menjadi tujuan. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih. Bahasa yang mulia, bahasa ahli surga, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan bahasa Arab. Akan tetapi bahasa Arab itu adalah alat untuk memahami agama, bukan tujuan. Nah, orang sebahagian, ya, kita katakan ahli bahasa dan ahli sastra ini, ataupun orang-orang yang bergelut di dalam ilmu bahasa, mereka menjadikan, ya, ilmu ini sebagai tujuan, ya, sementara ilmu syariat ataupun, ya, kita katakan hal-hal yang wajib sifatnya untuk dia ilmui, untuk dia pelajari, itu dijadikan sebagai tujuan, sebagai alat, ya, dibalik sama mereka, ya, sehingga, ya, kita katakan mungkin dia memiliki, ya, kata-kata ketingkatan ilmu nahwu yang sangat tinggi, tapi ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan kewajiban, ya, sehari-harinya dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana cara berwudu yang benar. Tapi dia bisa mengurai, ya, satu kalimat dan menetapkan masing-masing i'rabnya dengan luar biasa, ya. Nah, tetapi dari sisi yang lain dia dibuat lupa oleh iblis bahwa itu sekedar alat, bukan tujuan, ya. Sementara yang menjadi tujuan dia tidak sentuh sama sekali, ya. Nah, demikian. Mungkin di sini ada juga, ya, kita katakan faktor syahwat, ya. Dia merasa senang dengan hal-hal seperti itu karena mungkin tidak ada tuntutan. Sementara belajar syariat, ada hal haram, ada hal-hal yang kalau dia lakukan akan menyelisihi adat kebiasaan orang banyak, sehingga ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima. Ya, itu tidak disukai oleh hawa nafsu, ya, tidak disukai oleh nafsu. Sementara ini mungkin ilmu bahasa, ilmu yang bisa diterima oleh orang, dan dia bisa menjadikan itu sebagai alat mata pencaharian juga dari satu sisi, dan dari sisi mungkin kedudukannya menjadi tinggi di hadapan manusia, ya. Nah, ada faktor syahwat juga di situ, sehingga dia abaikan ilmu yang wajib, lalu dia sibukkan diri secara berlebihan pada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Dia sisihkan ilmu-ilmu yang kedudukannya fardu ain, dan dia fokus dan terlalu sibuk untuk memperdalam ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya. Nah, maka terjadi ketidakseimbangan di sini, ya, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang terluput darinya, ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, ya, khususnya kita kadang-kadang, ya, misalnya contohnya, ya, kita sebut sebelumnya, ya, kemarin, yaitu tentang orang-orang yang belajar Al-Quran, ya. Belajar tahsin bagus. Bagaimana supaya bacaan kita bagus, ya. Itu adalah suatu hal yang baik, bukan buruk. Tapi jangan sampai kita fokus di situ, kemudian kita meninggalkan ilmu yang lebih penting, yaitu tadabbur Al-Quran. Ya, mungkin di sini ada faktor sebagaimana kita sebutkan tadi, ada faktor syahwat. Kalau dia belajar tahsin, mungkin orang-orang akan memujinya dengan bacaannya yang bagus. Kadang-kadang niru qori tertentu, kan begitu, ya. Dia bisa disorong jadi imam. Ya, dia punya kedudukan dan itu bisa juga menjadi mata pencahariannya. Sementara kalau dia mentadabburi Al-Quran, dia berhadapan dengan risiko-risiko yang berat. Dia akhirnya tahu hukum ini, hukum itu. Kalau kita dalami Al-Quran, maka akan terkuaklah banyak sisi-sisi buruk yang ada pada kita, yang kita harus tinggalkan itu. Konsekuensinya berat. Resikonya juga mungkin kalau dia lakukan itu, dia akan ditinggalkan oleh manusia. Dia menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh manusia.
Ya. Nah, di hadapannya, dalam benaknya tergambar risiko yang akan dia terima kalau dia mentadabburi Al-Quran. Dia jadi tahu hukum ini, hukum itu, harus begini, harus begitu, harus meninggalkan ini dan itu, harus melakukan ini dan itu. Konsekuensinya mungkin berat. Sementara kalau dia belajar tahsin, dia asik di situ, nggak ada mungkin risiko seperti itu. Tidak ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari situ. Maka mungkin ada faktor syahwat juga di situ. Ya, nah ini luar biasa talbis iblis ya. Sehingga sebagian orang ya fokusnya di situ gitu. Ya, dia dialihkan oleh iblis dari tujuan sebenarnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, alat dijadikan tujuan, tujuan dijadikan alat. Ya, nah demikian juga orang-orang yang asik belajar ilmu bahasa, tidak salah. Tapi kita harus paham itu fardu kifayah. Fardu ainnya jangan ditinggalkan. Ya, fardu ainnya jangan ditinggalkan. Ya, kita asik, terlalu asik mendalami bahasa, kita lupa perkara halal haram, kewajiban-kewajiban ya yang harus kita laksanakan. Kita lupa belajar sholat, kita lupa belajar wudu, kita lupa belajar toharoh, hingga toharoh pun nggak mengerti kadang-kadang bagaimana mengangkat najis, bagaimana mengangkat hadas. Ya, banyak hal-hal syariat yang perlu kita dalami. Cuma habis waktu untuk hal-hal yang sifatnya fardu ain. Kadang-kadang dia pun tidak berbakat di situ untuk ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Tidak semua orang tertuntut untuk mendalaminya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya bakat, punya hafalan yang sama, punya daya nalar yang sama. Ada orang yang belajar bahasa, dia tidak berbakat di bidang bahasa karena kemampuan verbalnya payah. Ya, sehingga kadang-kadang ya jalan di tempat dia belajar bahasa. Ya dari dulu sampai sekarang ya masih muqaddimah ilmu nahwu aja. Ya hanya mubtada khobar aja, haja kitabun itu aja, nggak naik-naik. Ya kenapa? Karena memang dia tidak berbakat untuk mendalami ilmu yang sifatnya fardu kifayah tadi. Tapi dia asyik di situ. Ya mungkin ada syahwat di situ karena kalau kita belajar ilmu bahasa kan nggak ada tuntutan apa-apa ya, nggak ada resiko juga. Nah kalaulah kita ya menguasainya dan menyampaikannya kepada manusia ya senang-senang saja. Diajari bahasa Arab kayak fahaluka bi khairin alhamdulillah kan begitu ya, nggak jadi masalah sih. Ya, nah demikian. Ya dan lain-lain sebagainya. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai ya kita nggak terasa itu ya, ya kita dialihkan oleh syaitan atau iblis ya dengan segala tipu daya dan makarnya itu tidak terasa. Kita dialihkan dari perkara yang bermanfaat ya kepada perkara yang kurang bermanfaat. Ya, nah demikian. Bagi kita mungkin ya atau kita dialihkan dari perkara yang lebih bermanfaat dari kepada perkara yang mungkin bermanfaat tapi tidak sebesar itu. Seperti di dalam kasus ini ya. Nah, demikian. Karena kita lihat di sana ada orang yang mati-matian belajar bahasa, sementara usianya sudah lanjut. Sudah kepala 5, bahkan kepala 6. Mati-matian belajar bahasa, sementara dia baru hijrah istilahnya, baru belajar agama kemarin. Ya, baru belajar agama kemarin, lalu dia ingin belajar bahasa, mungkin ada, wah saya ingin seperti fulan dan fulan. Mungkin fulan dan fulan sudah belasan tahun, puluhan tahun belajar agama, termasuk ilmu-ilmu alatnya. Lalu kita ingin jamak itu dalam waktu 2-3 tahun. Ya, sementara waktu kita sedikit. Orang itu harus berhitung. Ya. Nah, karena kita diingatkan Nabi batas usia kita, yaitu 60 tahunan. Kira-kira apa yang paling penting untuk kita dalami? Ya. Nah, kita mungkin selama ini nggak tahu apa itu tauhid. Akidah yang benar itu apa yang wajib kita imani. Rukun iman pun kita tidak mendalaminya secara khusus. Hanya selentingan yang kita dengar atau pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan waktu SD, waktu SMP mungkin, dan itu sudah waktu yang lama. Itu adalah pelajaran yang kita dengar waktu yang sangat lama sebelumnya, begitu. Sementara ilmu-ilmu yang kita dengar dahulu itu ya mungkin banyak kelirunya. Artinya apa? Banyak perkara-perkara akidah yang perlu kita luruskan, belum lagi kaidah-kaidah usuluddin,
yaitu prinsip-prinsip dasar agama, usulus sunnah. Ya, kadang-kadang kita ini ya mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi kita tidak mengerti pokok-pokok dasar akidah ahlus sunnah. Lalu kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang mungkin kita sendiri tidak berbakat di situ. Mohon maaf, sebagian orang memang tidak berbakat. Mungkin karena kemampuan hafalannya juga sudah mulai berkurang, sudah payah. Ya, maka untuk dikasih PR menghafal ilmu shorof mungkin dia kelabakan gitu ya. Dia nggak akan bisa menghafalnya karena keterbatasan kemampuan yang ada padanya. Maka mungkin iblis membuat dia buang-buang waktu di situ sehingga terluput dari hal yang penting. Nah, ini kita harus mengkalkulasikannya juga, ya. Nah, demikian sehingga kita tidak terjebak di dalam kita katakan arah yang salah. Nah, sebagian orang nggak tahu motivasinya apa ya. Ya, dia kayaknya enggan untuk mempelajari dasar-dasar agama, bahkan usul sunnah. Ya, poin-poin yang penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin jadi ahlus sunnah. Yang ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku mereka, dan itu adalah buku-buku yang sangat fundamental. Seperti misalnya buku yang ditulis oleh Imam Ahmad yang berjudul Usulus Sunnah, ya, Al-Ajurri di dalam kitab Asy-Syariah, Al-Imam Al-Lalikai Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak buku-buku lainnya belum tersentuh. Bahkan dia nggak tahu itu. Sementara dia mau jadi Ahlus Sunnah. Apakah mungkin secara otomatis ilmu-ilmu itu ada di kepala kita sementara kita belum membacanya? Tapi kalau diajak untuk mempelajari buku-buku seperti itu agak berat. Karena apa? Karena tidak populer, satu. Dan dia juga tidak akan jadi populer karena itu. Konsekuensinya juga berat. Resiko yang akan diterima juga di depan mata, gitu ya. Nanti dikatai ini, dikatai kalau belajar ini seperti itu ya, dia tidak dapat konsekuensi itu semua. Ya. Nah, jadi orang itu harus berhitung di situ juga. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mungkin waktunya sudah hampir habis, gitu ya. Beda kalau anak muda, ya dia masih panjang waktunya, ya secara jatah ya masih panjang waktunya. Kemampuannya juga sebanding dengan keinginan, ya. Kemauan dan kemampuan itu masih berbanding lurus. Ya, mungkin bagi mereka tepat. Dan memang seharusnya seperti itu. Mereka mulai dari belajar alat, waktu masih panjang. Tapi orang yang waktunya tinggal sedikit, ya, maka dia harus berhitung itu. Ya, apa yang perlu dia prioritaskan. Dia harus meletakkan skala prioritas dengan tepat. Kalau tidak, dia buang waktu, dia akan terluput dari banyak kebaikan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi ini yang harus kita salah satu ya disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi talbis iblis terhadap para ahli bahasa dan sastra adalah mereka sibuk dengan hal-hal yang sifatnya fardu kifayah dan mereka mengabaikan hal-hal yang sifatnya fardu ain, ya, sehingga banyaklah hal-hal yang terluput dari mereka. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ya tidak mudah ya untuk mengetahui talbis iblis ini ya, karena sangat halus ya. Ya, tanpa terasa kita sudah terjebak di dalam kita katakan makarnya ataupun tipu dayanya. Ya, maka di sini kita perlu ya sering-sering minta nasihat. Kita harus melihat diri kita dari sisi orang lain. Makanya dahulu para salaf suka meminta nasihat karena mereka ingin melihat diri mereka dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat diri kita dari sudut pandang kita, mungkin kita katakan diri saya sudah sempurna. Minimal kurang apa lagi, kan begitu. Gak akan nampak. Seperti kata orang, seseorang itu tidak bisa mencium bau badannya sendiri, tapi orang lain dapat menciumnya. Orang lain sudah kebauan, dia menganggap, wah, saya tidak bau. Bahkan dia mengatakan mungkin saya wangi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya supaya kita bisa mengetahui ya apa saja kekurangan kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu Allah perintahkan kita, salah satu orang yang selamat dari kerugian adalah mereka menegakkan tawasi bil haqqi was sabri. Tawasi bil haqqi was sabri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, letakkanlah skala prioritas itu dengan tepat, termasuk di dalam menuntut ilmu. Ya, termasuk di dalam menuntut ilmu. Porsi yang adil, ya,
yang balance juga. Ya, kadang-kadang seorang itu memfokuskan dari satu sisi tertentu, dia lupa sisi yang lain. Sebagai contoh, belajar akidah, tapi jangan lupakan belajar akhlak. Belajar akhlak, tapi jangan lupa belajar akidah. Nah, kadang-kadang sebagian orang sibuk dengan satu sisi, dia lupa sisi yang lain. Setan masuk dari sisi itu. Dia sibuk belajar ibadah, amal-amal, muamalah, dan lain sebagainya. Dia lupa ilmu akidah, usuluddin, usulus sunnah, perkara yang sangat dasar. Itu dia tinggalkan. Ya, nah ini kita katakan yang perlu kita perbaiki di dalam manhaj, metodologi di dalam menuntut ilmu. Ya, semuanya itu harus dengan bimbingan tentunya ya. Nah, biasanya orang-orang yang jatuh dalam kesalahan seperti ini, orang-orang yang tidak dibimbing oleh guru. Dia belajar sendiri alias otodidak. Sehingga dia menganggap baik apa-apa yang dipandangnya baik, padahal belum tentu baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bisa meletakkan skala prioritas di dalam menuntut ilmu dengan tepat. Ya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu itu dengan benar juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, di masjid kompleks tempat ana jamaahnya masih heterogen. Sudah ada yang kenal sunnah dan ada yang belum. Selama ini ketika kajian kami menyajikan materi-materi tematik yang menarik seperti parenting, kesehatan dan lain-lain untuk menyemangati dan menarik jamaah untuk datang belajar ke masjid. Di samping kajian rutin tentang akidah dan fikih. Pertanyaannya, apakah cara seperti ini sudah benar Ustadz? Mohon nasihatnya, syukran. Ya, itulah seharusnya ya. Hingga tidak terfokus pada satu sisi agama saja. Bahwa di sana ada sisi agama yang tidak kalah pentingnya. Ya, tugas mendidik bukanlah tugas yang ringan. Kita perlu tahu ilmunya. Akhlak itu adalah masalah manusia hari ini. Itu perlu juga kita ketahui, kita pelajari. Ya, di samping akidah yang tentunya ya itu adalah suatu ilmu yang wajib kita pelajari, ya, ibadah dan lain sebagainya. Jadi harus balance, harus seimbang, ya, sesuai dengan porsinya, ya, dan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, nah, ini berkaitan juga dengan ya kondisi seseorang, ya. Nah, demikian. Kalau orang misalnya baru hijrah, ya baru dia mengenal sunnah, maka dia harus fokus bagaimana mengenal sunnah ini, apa sunnah itu. Ya, itu yang harus dia fokuskan. Kemudian hal-hal yang mungkin dia bisa ya pelajari sambil jalan, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya demikian. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara mengajarkan seorang mu'alaf yang baru masuk Islam? Apakah langsung diajarkan kepadanya tentang syariat Islam dan hukum-hukumnya, atau dengan cara bertahap? Apakah dimulai dengan dasar-dasar keyakinan atau dari dasar-dasar hukum syar'i yang wajib dan yang haram? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Iya, Ibnu Abbas mengatakan ketika menjelaskan tentang alim Rabbani. Siapa itu alim Rabbani? Ya, pendidik Rabbani. Beliau mengatakan alladzi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi. Yang membimbing manusia kepada ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Artinya apa? Di sana ada tahapan-tahapan menuntut ilmu, tahapan-tahapan ilmu yang harus diperhatikan, ya. Misalnya orang yang baru masuk Islam, maka perkara pertama yang harus diajarkan kepadanya adalah qaulu la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Maksudnya la ilaha, karena itu bahasa Arab, mungkin bukan bahasa ibunya. Ya, bahkan orang Arab sendiri mungkin belum tentu semuanya tahu apa maksud dari la ilaha illallah. Ya, apalagi orang ajam, kan begitu ya. Maka jelaskan kepadanya hal yang sangat mendasar ini, karena itulah dia masuk Islam. Ya. Nah, kemudian ya juga hal-hal lain sambil jalan seperti misalnya cara sholat. Mulai dari, ya kalau cara sholat berarti cara wudu. Cara wudu
menyangkut juga cara mengangkat hadas, istinja, kan begitu ya. Karena ya wudu tapi belum istinja ya. Dia harus tahu taharah, kan begitu ya. Nah, dia ya yang hal-hal yang penting ya, tidak perlu kita menjelaskan tentang khilafiyah kepadanya. Oh, masalah ini ya hal-hal mendasar yang perlu dia ketahui ya, yang perlu dia amalkan ya saat itu. Ya, seiring dengan perjalanan waktu mungkin dia bisa mendalaminya lebih dalam lagi, kan begitu ya. Nah, mempelajarinya lebih dalam lagi. Ya, misalnya ya toharoh, ya bagaimana toharoh itu, mandi ya, sebagaimana orang yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi kemudian berwudu dan mengerjakan sholat. Nah, itu yang berkaitan dengan amaliyah, berkaitan dengan ilmiah ataupun akidah. Ya, keyakinan adalah mengajarkan kepadanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Ya, apa yang menjadi makna dari kalimat itu, tuntutannya, konsekuensinya, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Nah, baru kemudian hal-hal yang ya kita katakan ya lainnya yang mungkin bisa dia pelajari seiring dengan berjalannya waktu, kan begitu. Mungkin dia bertanya tentang Islam yang hal-hal yang kurang penting, ya biasanya begitu ya. Orang yang masuk Islam itu dia bertanya, tapi pertanyaannya memang sebenarnya tidak bermanfaat dan tidak perlu juga dia ketahui jawabannya. Maka kita yang mengarahkan Islam itu apa? Apa dasar-dasar Islam itu? Ya, apa yang membedakan Islam dengan yang lainnya, dengan agamanya terdahulu, ya dengan agama-agama lainnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang diberi pahala terhadap suatu amalan yang di dalamnya ada riya, pamer, kemudian niatnya berubah di sela-sela mengerjakannya hanya untuk Allah semata? Contohnya pada saat menyelesaikan tilawah Al-Quran dan masuk riya dalam diri, ini apakah saya mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran atau hilang dikarenakan riya ingin dipuji? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, Nabi mengatakan ya berkaitan dengan hal ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kadar amal itu tergantung niatnya. Ya. Demikian pula kedudukannya di sisi Allah bergantung kepada kadar niatnya. Ya. Nah, keikhlasan manusia tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Demikian juga riya. Riya itu ada kadarnya. Ada para ulama menyebutkan di sana ada riya biqadrin kabir, yaitu orang yang memang beramal bukan untuk Allah, semata-mata untuk dunia. Nah, ini disebut riya biqadrin kabir, yaitu iradatud dunya minal amal, menghendaki semata-mata dunia dari amal itu. Ya. Nah, ini riya biqadrin kabir, ya mungkin masuk dalam kategori ya kita katakan syirik akbar, ya. Nah, demikian yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam, kan begitu. Nah, di sana ada riya biqadrin yasir, ya riya-riya yang kadang-kadang muncul di dalam hati, kan begitu ya, mengalihkan tujuan kita dan kita kembali lagi, ini mengurangi kadar amal, ya. Ya, tapi apakah ini sama sekali menghapuskan pahalanya? Mungkin tidak, ya, sesuai dengan kadar riyanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan apabila kita kembali kepada keikhlasan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni riya yang sedikit itu, ya, ataupun riya yang muncul di tengah-tengah amal tadi. Maka dari itu kita di dalam beramal harus tetap waspada. Ya, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dialihkan oleh setan dari tujuan kita. Dan itu kadang-kadang muncul, itulah dia was-was setan di dalam hati, kan begitu ya. Nah, kita harus kembalikan itu ke jalurnya. Wallahu a'lam bishawab. Saddidu wa qaribu. Saddidu tetap di jalur dan qaribu, dekati ya kesempurnaan itu. Walaupun kita tidak bisa melewatinya, ya, ataupun tidak bisa sampai kepada titiknya, minimal kita mendekatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti kita mengikuti sahabat. Saddidu wa qaribu. Tetap di jalur sahabat dan qaribu, dekati. Kalau mungkin kita tidak bisa melewati sahabat, mungkin bahkan tidak bisa menyamainya, ya minimal mendekatilah. Semakin dekat semakin bagus, kan begitu ya. Nah, jangan menjauh ataupun berbelok dari jalan itu. Nah, itu saddidu wa qaribu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ya, ya mungkin ini masih berlanjut ya pembahasannya. Nanti akan kita teruskan lagi pembahasan tentang talbis iblis, tipu daya iblis terhadap ahli bahasa dan sastra ya, ataupun orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu bahasa. Ya, sekali lagi ya, bukan berarti tidak penting ilmu bahasa itu. Penting, dia adalah ilmu alat ya. Nah, tapi kita harus tahu kedudukannya juga. Ya, dan kita juga harus tahu situasi dan kondisi diri kita. Seandainya usia manusia itu cukup untuk mengetahui segala sesuatu, tentu menguasai semua itu sangatlah baik tentunya ya, kalau ada waktu. Nah, namun sayangnya jatah usia kita tidak panjang. Sebagian orang mungkin sudah habis jatahnya bahkan, kan begitu ya. Nah, maka dia layak untuk mementingkan sesuatu yang lebih penting dan lebih utama dibandingkan hal yang mungkin sudah terluput darinya, sudah bukan waktunya lagi, kan begitu ya. Ya, maka kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.